Polisi mengungkap sindikat perdagangan bayi internasional yang ditangkap saat hendak menjual 6 bayi ke Singapura. Sejak 2023 diduga 24 bayi telah dijual sindikat ini. Satu pekan pasca tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan, polisi belum berikan keterangan resmi terkait hasil otopsi mengenai penyebab kematian korban. Staf Ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyatakan, dilihat dari data sementara ada kemungkinan korban meninggal dunia akibat dibunuh. Kementan temukan lebih dari 80% beras premium di oplos yang berpotensi rugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Setelah temuan beras premium oplosan terungkap, penjualan beras premium merosot. Amerika Serikat menurunkan tarif impor untuk barang masuk asal Indonesia dari 32% jadi 19%. Sebagai gantinya, barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Di Lampung ada kemeriahan pasar kuliner Nusantara yang lokasinya ada di tepi sawah. Pengunjung bisa menyantap makanan sambil menikmati suasana asri persawahan. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda siang hari ini? Kompas Siang kembali menyapa Anda hari ini Rabu 16 Juli 2025. Dan informasi saudara, Menteri Agama Nazaruddin Umar resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Hingga akhir masa operasional tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia yang wafat. Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jamaah. Dan di paruh kedua Kompas Siang, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik dari pihak Kompas TV dalam segmen Cerita Nusantara. Bersama saya Desi Fiftina. Dan saya Tili Reabella, kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, kebakaran terjadi di Solo, Jawa Tengah Rabu pagi. 2 kios dan 1 rumah jadi korban dan api diduga berasal dari pom bensin mini yang ada di salah satu kios. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan warung Madura di Jakalan Solo, Jawa Tengah Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba segera melokalisir api agar tidak merambat. Namun kios seluler di sebelah warung Madura turut terbakar. Api diduga berasal dari pompa bensin mini yang ada di warung Madura. Saat itu tengah ada yang membeli bensin, namun tiba-tiba ada api yang dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Mau beli bensin, nah lepas itu ada problem dari pom ini masuk gitu. Pas itu keluar api, gitu aja, sudah. Pom mininya itu? Iya. Langsung nyamber gitu? Iya, mungkin apinya sedikit katanya ini. Itu aja. Sudah. Informasi berikutnya saudara, Polda Jawa Barat menangkap 12 anggota sindikat penjualan bayi internasional. 6 bayi diselamatkan di kota berbeda, Pontianak dan Tangerang. Belas tersangka anggota sindikat penjualan bayi internasional diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Terungkap, mereka memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, perawat bayi, penampung, hingga pengirim bayi ke pembeli. Selain menangkap tersangka, Polda Jawa Barat turut menyelamatkan 6 bayi di kota berbeda, yakni Pontianak dan Tangerang. Dari ke-6 bayi tersebut, 5 bayi diantaranya hendak dibawa ke Singapura dan 1 bayi dibawa ke wilayah Tangerang, Banten. Jaringan
human trafficking, di mana yang kita amankan ini jumlah tersangkanya cukup banyak, yaitu 12 tersangka. Mereka mempunyai peran-peran yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya sebagai perawat ketika masih bayi, maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir, yaitu dalam kandungan, ya. Kemudian ada penampungnya, dan juga ada pembuat surat-suratnya, dan juga pengirim. Yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura. Sindikat penjualan bayi ini telah beroperasi sejak 2023 dan Jawa Barat menjadi salah satu daerah utama penyuplai bayi dalam kegiatan operasi sindikat ini. Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan menjadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Pengungkapan kasus bermula dari laporan kasus penculikan anak yang kemudian diketahui bukan penculikan, tetapi bayi tersebut telah diserahkan kepada sindikat namun belum dibayar. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan yang kami cuplik dari program Kompas Petang bilang 24 bayi telah dijual sindikat ini. Polisi juga menyebut kemungkinan tersangka akan bertambah. Kita masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan. Jadi berapa sebenarnya jumlah bayi yang dikirimkan, kemudian siapa-siapa yang berperan sebagai pengirim sana, karena memang tersangkanya cukup banyak dan kemungkinan ke depan masih akan bertambah lagi para tersangka yang lain yang sedang kita dalami dari tersangka-tersangka yang sedang kita ungkap sekarang ini. Pola kerja sindikat perdagangan bayi untuk diperdagangkan setidaknya ada 2 cara. Pertama, mendekati orang tua yang akan melepas bayi dengan alasan ekonomi. Lainnya adalah lewat penculikan bayi. Bayi kemudian ditampung di markas sindikat, kemudian mencari pembeli. Polisi menemukan para tersangka memperdagangkan bayi ke Singapura dan Tangerang, Banten. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus, termasuk melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus sindikat penjualan bayi internasional, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di Mapolda, Jawa Barat. Selamat siang Fida, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran. Lalu bagaimana status orang tua yang menjual bayinya? Ya, Bella dan juga saudara, polisi menyebut bahwa masih ada keterbukaan kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka dari kasus penjualan bayi ini. Apalagi kalau kita melihat keterangan kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jabar pada Selasa lalu yang menyebut bahwa sebagian besar dari bayi-bayi yang kemudian diambil oleh sindikat penjualan bayi ini merupakan hasil dari penjualan dari orang tua mereka. Itulah yang membuat kemudian kemungkinan tersangka bertambah ini terbuka. Informasinya hari ini, Bella dan juga saudara, kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat ini juga akan menginformasikan terkait adanya jumlah atau adanya penambahan jumlah tersangka baru. Namun memang masih belum diketahui apakah tersangka tersebut ini berasal dari salah satu anggota sindikat atau dari orang tua yang kemudian menjual bayinya kepada sindikat untuk kemudian dilakukan jual beli. Karena kalau kita melihat atau mengacu pada aturan, tepatnya pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana untuk melakukan, menyuruh dan juga turut serta melakukan penculikan atau penjualan atau perdagangan anak, ini dapat dijerat dengan paling sedikit 3 tahun penjara dan paling maksimal 15 tahun penjara. Kita akan langsung tanyakan saja kepada
Dirkrim Polda Jabar ada Pak Kombes Surawan di sini. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Informasinya ada tambahan jumlah tersangka di hari ini. Ya, tadi malam kita ada tambah tersangka karena memang ada tersangka yang keluar negeri, kemudian kita lakukan pencekalan. Dan kemarin kebetulan tersangka kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta sehingga diamankan oleh rekan-rekan kita imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya ini adalah bagian dari sindikat begitu? Betul, dia adalah bagian dari sindikat yang mempunyai peran dia mengumpulkan atau menampung para bayi. Baik. Untuk terkait orang tua bayi yang melakukan penjualan, Pak, apakah itu juga didalami? Ya, pasti kita akan telusuri dari bayi-bayi yang sudah mereka jual untuk diadopsi ini, kita akan cocokkan dengan rekrut awal nanti. Dari mana dia mendapatkan bayi itu, di mana orang tua siapa, kita akan telusuri satu persatu nantinya. Artinya orang tua ini kemungkinan sebagai tersangka juga ya Pak? Orang tua ini berpotensi sebagai tersangka karena dia terlibat juga terkait dengan penjualan anaknya. Sejauh ini Pak, update-nya seluruhnya ini adalah hasil penjualan dari orang tua atau ada juga korban penculikan Pak? Kalau seluruhnya sih hasil penjualan dari orang tua. Yang terakhir kan korban melapor karena memang sebenarnya dia menjual juga, namun karena dari penjualnya belum berikan uang untuk pembeliannya sehingga dia melaporkan penculikan terhadap anaknya. Kerjasama dengan Interpol ini juga dilakukan Pak untuk... Ya, kita sudah berkomunikasi dengan Ubinter, Interpol terkait dengan kita akan mengadakan penelusuran terkait dengan bayi-bayi yang berada di luar negeri. Sejauh ini apa Pak dari penyidikan yang kemudian menjadi modus dari para pelaku ini, apakah ini untuk perdagangan bayi sebagai adopsi atau seperti apa Pak? Apakah kemungkinan untuk perdagangan organ ini juga terbuka Pak? Sementara yang kita dapat keterangan dan fakta-fakta yang kita dapat memang terkait dengan adopsi. Namun kita juga masih menelusuri lebih jauh terkait dengan adopsi ini. Apakah memang betul-betul adopsi atau ada motif lain, kita masih menggali ya. Oke, ini kan sindikat kan juga kemudian berhasil memalsukan dokumen karena sudah ada paling tidak 24 dari pengakuan tersangka, betul ya Pak ya? Ya, jadi dari keterangan 24 bayi ini semuanya dibuatkan dokumen-dokumen terkait dengan untuk kependudukannya, termasuk yang keluar negeri disertai dengan dokumen keimigrasian seperti paspor, kemudian juga ada kartu keluarga dari Pontianak sana sehingga mereka mudah untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan bayi ke luar negeri. Artinya apakah kemudian tersangka dari pihak imigrasi, oknum seperti itu tuh juga terbuka ada peluang begitu Pak untuk ditetapkan? Sejauh ini belum ada terkait dengan rekan imigrasi, mereka juga sangat membantu kita terkait dengan pengungkapan dokumen-dokumen ataupun data-data bayi-bayi yang dikirim ke luar negeri. Mereka sangat kooperatif untuk membantu kita. Berarti artinya hari ini ada tambahan satu tersangka, betul Pak? Ya, hari ini ada tambahan satu tersangka, sementara masih dalam pemeriksaan, jadi total kita ada 13 tersangka. 13 tersangka. Hingga saat ini berarti yang masih didalami Pak oleh penyidik apa terkait kasus ini Pak? Ya, terkait kasus ini kan bagaimana mereka beraksi ini modus secara keseluruhan dari mulai bayi itu diambil dari orang tuanya sampai dengan dia ke Singapura, kita masih menggali rangkaian-rangkaian ini masih kita gali. Nah, kita masih mempelajari dokumen-dokumen, kemudian juga hasil forensik dari alat komunikasi mereka. Kita temukan banyak bayi di handphone mereka. Foto-foto bayi kita akan urus satu persatu. Kita hari satu persatu, ini bayi dari mana asalnya, dikirim kemana. Karena informasi juga ada dikirim ke tempat lain, ke Surabaya. Artinya perdagangan orang atau perdagangan organ ini juga masih terus didalami juga ya Pak? Ya, kita masih dalami apakah murni perdagangan untuk adopsi atau ada motif lainnya. Seluruh tersangka ada ditahan di Polda Jabar? Ada di Polda Jabar. Ya. Di Polda Jabar. Ya. Mungkin Pak untuk kondisi ke-12 bayi ya Pak? Ke-6 bayi. Baik, ke-6 bayi ini seperti apa Pak saat ini kondisinya? Saat ini bayi dititipkan di panti bayi sehat. Sampai saat ini kondisi bayi masih dalam keadaan sehat semua. Di sana dirawat dengan baik ya. Nantinya apa Pak yang kemudian bisa dilakukan? Apakah bayi dikembalikan ke keluarganya atau seperti apa Pak? Nanti terkait bayi ini pasti akan kita kembali ke negara dulu kan. Untuk anak ini kan nanti menjadi istilahnya diasuh oleh negara. Yang terkait dengan bagaimana bayi ke depan, apakah memang akan diberikan pada orang tua atau memang kepada adopter yang lain, nanti akan diselesaikan kemudian. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukumannya Pak terakhir? Ya, untuk pasal yang disangkakan ini ada pasal 2, pasal 4 Undang-Undang TPPO, ancaman hukumannya sampai maksimal 15 tahun. Terima
Terima kasih banyak Pak Surawan atas waktunya bersama kami Kompas TV. Itu tadi Bella dan juga saudara bagaimana update terkait kasus penjualan bayi Sindikat Internasional yang saat ini tengah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Abdul Rohim langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi 1 DPR mendesak Polri segera ungkap penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan terlilit lakban. Sebelumnya polisi berjanji mengungkap kasus ini dalam 1 pekan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai kematian Arya janggal dan menyisakan banyak pertanyaan. Ia mendorong Polri segera mengungkap penyebab kematian, apakah korban pembunuhan berencana atau pelaku bunuh diri. Arya Daru ditemukan tewas di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli lalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Baru setelah itu motif diketahui, maka apa latar belakangnya pembunuhan itu terjadi. Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah karena sebelum meninggal, almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Sudah lebih dari 1 pekan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru jadi teka-teki. Sebelumnya, Saudara, polisi berjanji mengungkap kasus ini dalam 1 pekan. Untuk mengetahui perkembangannya, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Andini Anissa di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang Edwin, apakah sudah diketahui penyebab dan motif kematian Arya? Selamat siang Bella dan juga saudara, terkait dengan informasi dan juga perbaruan update seperti itu yang memang diberikan oleh Polda Metro Jaya, sehingga saat ini memang sudah lebih dari sepekan belum ada informasi terkait dengan penyebab kematian ataupun bahkan informasi yang bisa kita kabarkan sekarang sampai hanya pada 2 hari lalu, yakni Senin 14 Juli 2025, di mana di sini melalui Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, di sana ada informasi terkait dengan kronologi sementara dari hasil tangkapan CCTV. Yang pertama-tama itu memang terungkap bahwa CCTV tertangkap ada kegiatan yang dilakukan di depan kamar yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya kamar dari mendiang Arya Daru Pangayunan. Di sana disebutkan pada tanggal 7 memang ada pergerakan yang terjadi, yakni 7 Juli 2025 di sana ada istri dari korban yang memang menelpon kepada penjaga kos, namun tidak diangkat karena memang tidak tersambung ke dalam telepon genggam dari penjaga kos. Lalu pada tanggal 8 itu di tengah hari, berarti 00:48 waktu Indonesia Barat, disebutkan juga oleh Polda Metro Jaya bahwa istri korban menghubungi kembali penjaga kos dengan nomor yang berbeda, ke nomor yang berbeda maksud kami. Lalu di sana diangkat dan makanya kalau apapun yang tersebar CCTV, bukti CCTV yang tersebar di publik yang bisa dilihat, yang memang juga menjadi pertanyaan dari publik itu terdapat penjaga kos mondar-mandir. Lalu pada pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, itu berarti di pagi hari, di subuh seperti itu ya Bella dan juga saudara, pada tanggal 8, momen-momen beberapa jam sebelum akhirnya pintu dari kamar itu dibuka dan ditemukan bahwa jenazah dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan. Nah, itu runtutan yang memang sudah diberikan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 14 Juli 2025. Namun hingga saat ini pun kemarin memantau langsung dari Polda Metro Jaya, dari kantor Polda Metro Jaya, belum ada pernyataan resmi yang memang dinyatakan. Ini merupakan ini yang ditunggu-tunggu dan ini merupakan perhatian semua orang karena memang dari awal penindakan dan juga ditangani oleh pertama-tama Polres Metro Jakarta Pusat, lalu dialihkan kepada Polda Metro Jaya dengan janji bahwa kasus akan segera diusut
penyelidikan agak segera dilakukan secara komprehensif. Dari informasi terakhir juga, Bella dan juga saudara, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hingga kini terdapat beberapa barang bukti dan juga upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yakni untuk melihat bukti CCTV secara komprehensif pun lewat laptop dan juga gawai seperti ponsel milik korban. Lalu kedua, dilakukan juga secara bersamaan paralel otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Dan dari dua upaya inilah nantinya memang berdasarkan arahan dari Kapolda Metro Jaya juga, di sana Irjen Karyoto menyatakan bahwa kasus ini harus diselidiki secara saintifik atau menggunakan scientific crime investigation, yang memang jika disampaikan oleh Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya merupakan salah satu tantangan, dan berarti ini membutuhkan detail-detail yang lebih komprehensif, yang juga melihat dari segala sisi, bukan hanya dari temuan tapi juga melihat dari sisi psikologis korban, melihat dari isi ponsel dan dari data digital yang ditemukan di ponsel atau di laptop korban juga dapat menjadi clue. Lalu Bella dan juga saudara, di sini kalau kita lihat dari temuan Inavis pun Forensik Polri selama olah TKP pada Jumat 11 Juli 2025 terdapat beberapa hal yang kiranya bisa digunakan sebagai petunjuk, yakni tadi hilir mudik dari penjaga kos, juga sambungan telepon dari istri korban, pun pengakuan dari keluarga. Sebagaimana di sini tercatat kakak ipar dari korban di sini bernama Meta Agus menyadari bahwa memang terdapat beberapa riwayat penyakit yang dimiliki oleh korban, pun terdapat memang sebagaimana kita tahu bahwa korban ini juga memang sedang bersiap-siap untuk melakukan dinas luar negeri bersama Kementerian Luar Negeri. Nah, lalu dari Kementerian Luar Negeri pun menyebut untuk kegiatan Daru sehari-hari dilakukan dengan seperti biasa sebagaimana diplomat pada umumnya, dan memang untuk proses penyelidikan baik dari kakak ipar, dari keluarga maupun dari Kementerian Luar Negeri sebagaimana tempat korban bekerja itu menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada Polda Metro Jaya. Harapannya dengan data yang telah dihimpun, barang-barang bukti pun kronologi yang telah dikeluarkan, kronologi sementara dari Polda Metro Jaya dapat menjadi petunjuk, pun harapannya juga dapat menerangkan kasus kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Bella. Ya, memang ada sejumlah barang bukti yang sudah diambil oleh kepolisian dan seharusnya bisa membuat kerja polisi jauh lebih cepat lagi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Andini Anissa dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi. Kementan temukan lebih dari 80% beras premium dioplos yang berpotensi merugikan masyarakat hingga triliunan. Setelah temuan beras premium oplosan terungkap, penjualan beras premium merosot. Juga ada informasi Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Hingga akhir masa operasional tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia yang wafat. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Saudara, harga beras premium eceran dan kemasan di pasar tradisional di kota Surabaya naik Rp1.000 per kilogram. Kini beras premium dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya terjadi hampir 1 bulan ini, saudara. Harga eceran beras premium saat ini dijual mulai harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sementara beras kelas premium kemasan 5 kg juga mengalami kenaikan harga dari Rp78.000 kini menjadi Rp80.000 hingga Rp82.000. Pedagang menyebut kenaikan harga beras diduga dipicu berkurangnya pasokan akibat panen menurun. Meski harga naik, omset pedagang tidak menurun karena beras merupakan kebutuhan pokok yang harus tetap dibeli. Rp17.000 per kilo? Ya, ada yang 16. Ini kenaikannya berapa ribu, Bu? Ya 1.000. 1.000 per kilo ya? Ya. Sejak kapan, Bu, untuk beras eceran ini naik, Bu? Ya, 1 bulanan ini. Naik terus, Bu, ya?
Untuk beras yang kemasan premium gitu, 5 kilo itu ada kenaikan nggak Bu? Ada. Biasa 78 jadi 80, biasa 75 jadi 78. Ini juga bulan ini Bu ya naiknya? Iya, yang bulan ini. kemasan. Dampak nggak Bu ke omset penjualan Bu dengan kenaikan harga? Ya berdampak, beras yang enggak lah, gak makan orang itu. Mahal ataupun berapapun harganya tetap beli Bu ya? Sementara itu, saudara, isu pengoplosan beras tidak hanya membuat konsumen resah. Pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang mengaku isu beras oplosan berdampak langsung pada aktivitas pasar. Publik dikejutkan dengan pengungkapan praktik curang dalam penjualan beras. Munculnya beras oplosan yang mencampur kualitas rendah dengan premium ditemukan di pasaran. Konsumen mengaku khawatir dengan adanya temuan ini, mereka merasa dirugikan di tengah melonjaknya harga bahan pokok. Sedangkan menurut pedagang, pengoplosan beras biasa dilakukan produsen dan legal dilakukan. Khawatir sekali. Jadi kadang-kadang saya lihat di sini contohnya bagus ya, terus harganya juga saya cocok. Tapi kita nggak tahu juga, kadang-kadang suka ada warna-warna hitam itu pasir gitu. Tentang beras oplosan yang beredar itu gini, setahu saya PT-PT yang disangka mengoplos itu, setahu saya dia beli bahan dari daerah itu gabah atau PK. PK itu pecah kulit. Nah, terus diproses, karena kalau dibikin medium yang 5% itu harganya tinggi. Nah, terus bikinlah lebih dari 10%, biar terjangkau sama konsumen. Setahu saya seperti itu. Dibikinlah 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo gitu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelum rapat dengar pendapat DPR hari ini mengatakan temuan di lapangan bukan pengoplosan. Produsen menjual dan mengemas langsung beras biasa menjadi premium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur, semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab, di atasnya oplos. Kalau oplos kan dicampur. Juga yang oplos. Tapi belum ada langkah-langkah Pak? PT-PT. Sudah, kami sudah kirim ke Bapak Kapolri langsung dengan Bapak Jaksa Agung. Tanggal 10 sudah mulai pemeriksaan, ada 26 merek sudah diperiksa. Di tengah polemik beras oplosan, beras premium masih dijual di toko retail modern di Kota Semarang, saudara. Meski sempat mengalami kelangkaan selama hampir 2 pekan, stok beras kemasan mulai kembali tersedia di toko retail Kota Semarang. Kenaikan harga beras di pasaran tidak terjadi pada beras kemasan 5 kg di minimarket. Kita pantau langsung persoalan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando, serta di Semarang, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juru kamera Dedi Setio. Kita ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Rizka, bagaimana pantauan perdagangan di sana terkait kasus beras oplosan? Ya Bella, kalau misalkan untuk di pasar induk ataupun pasar beras induk Cipinang saat ini aktivitas jual beli dari pedagang ini ke para pengecer ataupun ke para pedagang selanjutnya begitu ya, ini kemudian masih berjalan sangat normal karena kalau misalkan tadi kami pantau ini berdasarkan info harian yang memang diupdate begitu ya oleh pihak pengelola pasar yang mengatakan bahwa ini harga beras per hari ini antara 10.000 hingga 15.000, ini tergantung dengan jenis ataupun varietas dari beras itu sendiri. Karena kalau misalkan kita ketahui juga bahwa pada 2 pekan terakhir ini harga beras ataupun harga kebutuhan pokok ini cukup naik begitu ya, termasuk pun harga beras. Tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung ataupun pembeli begitu ya, mereka mengatakan di tengah isu beras oplosan ini kemudian harga beras juga naik, ini juga menjadi perhatian ataupun keresahan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ini kemudian mereka ini khawatir begitu terkait dengan kualitas beras yang kemudian dijual. Namun tadi ketika saya juga sempat berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengatakan bahwa sebetulnya
mereka ini membantah begitu, ini tidak dioplos, namun memang ada semacam teknik yang memang ini menggunakan mesin, kemudian ini yang kemudian membedakan jenis beras itu berdasarkan dengan pecahan beras itu sendiri. Jadi dari itulah kemudian beras ini yang mana yang premium dan juga mana yang kemudian berkualitas rendah dengan harga yang lebih murah. Sehingga memang kalau misalkan dari tadi saya berbincang dengan masyarakat yang membeli beras dan juga pedagang, mereka ini sebetulnya resah dengan isu beras oplosan ini. Baik itu konsumen ataupun pedagang. Mereka mengungkapkan bahwa kalau misalkan pedagang mengatakan bahwa dengan adanya isu ini kemudian ini memberikan dampak langsung di pasar begitu. Namun kalau misalkan dari sisi konsumen mereka mengungkapkan bahwa meskipun beras harganya naik dan juga kemudian ada isu oplosan beras begitu, mau tidak mau mereka membeli karena ini memang kebutuhan sehari-hari. Namun memang diungkapkan mereka ini khawatir dengan kualitas beras yang dioplos ini karena memang kalau misalkan kita ketahui harga beras premium ini dijual seharga 15.000 ke atas begitu ya. Dan kemudian untuk beras oplosan ini maksudnya untuk beras dengan kualitas lebih rendah ini sekitar 10.000 hingga 15.000. Jadi mereka tidak ingin dirugikan apabila memang ada ternyata dugaan beras dioplos antara beras premium dan juga dengan beras kualitas ataupun varietas yang lebih rendah ini. Jadi mereka tentu resah dengan isu ini dan berharap pemerintah dapat menangani hal tersebut dengan segera begitu. Baik, dari Jakarta kita akan bergeser ke Semarang. Bagaimana dengan penjualan beras premium di Semarang, Novelia? Apakah masih dijual beras premium yang terbukti dioplos? Ya, selamat siang, Bella dan juga saudara. Memang untuk saat ini terkait dengan beras kemasan bermerek yang diduga dioplos atau tidak sesuai dengan standar mutu premium sudah sulit ditemukan di retail, toko retail ataupun di toko-toko yang ada di kota Semarang. Seperti tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu penjaga toko mengatakan bahwa selama hampir 2 bulan kemarin itu sempat mengalami tidak ada ketersediaan stok beras kemasan premium setelah ramainya isu beras oplosan. Namun per hari ini ataupun sejak kemarin itu sudah mulai ketersediaan beras premium kemasan premium itu sudah mulai kembali tersedia. Dan juga untuk harganya di toko retail ataupun di minimarket yang ada di kota Semarang itu harganya masih sama seperti sebelumnya atau sekitar 75.000 kurang lebih sekitar 75.000 per kemasan 5 kg atau sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Namun yang terjadi di pasar tradisional di kota Semarang itu mengalami kenaikan harga berasnya yang di mana 1 kilogramnya itu sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 untuk beras premium dan juga untuk beras medium itu yang tadinya Rp13.000 per kilogram saat ini menjadi Rp14.000 per kilogram. Untuk dari keterangan dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah juga mengatakan bahwa tidak menemukan adanya beras yang diduga merupakan beras kemasan premium yang dioplos ke Jawa Tengah. Itu menurut dari sampel-sampel yang sudah diperiksa oleh Disperindak Jawa Tengah. Namun tetap dari masyarakat sendiri itu dihimbau untuk tidak panik buying ataupun merasa takut untuk membeli beras kemasan yang tersedia di pasaran karena memang dari Disperindak sendiri mengatakan bahwa tidak ditemukan di Jawa Tengah menurut dari sampel-sampel yang didapatkan. Dan juga saudara dari keterangan masyarakat tadi beberapa seperti kami berbincang itu juga mengatakan bahwa meskipun harga beras mengalami kenaikan di pasar tradisional ataupun beras-beras yang berkemasan premium yang diduga dioplos terkait dengan isu pengoplosan beras kemasan premium, tetap harus membeli dimanapun. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib selalu ada di rumah. Walaupun juga tadi juga kami sudah berbincang dengan beberapa kuliner juga mengatakan meskipun beras harganya menaik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya untuk beras premium dan juga Rp1.000 per kilogramnya untuk beras medium, namun tetap untuk omset sendiri masih bisa dikatakan masih sama walaupun ada sedikit penurunan. Ya, benar juga saudara, untuk di toko retail ataupun di minimarket gitu yang ada di kota Semarang mengatakan untuk harga beras masih sama seperti sebelumnya, tidak ada kenaikan seperti yang terjadi di pasar tradisional, yaitu untuk kemasan 5 kg masih sekitar Rp75.000 per 5 kilogramnya. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah dan Dedi Setio di Semarang. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan Julian Fernando di Cipinang, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi usai jeda saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Hingga akhir masa operasional tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia wafat.
Juga ada informasi Amerika Serikat menurunkan tarif impor untuk barang masuk asal Indonesia dari 32% jadi 19%. Sebagai gantinya, barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Saudara, Amerika Serikat menurunkan tarif impor untuk barang masuk asal Indonesia ke negaranya dari sebelumnya 32% jadi 19%. Namun sebagai balasan, pemerintah negeri Pamansa mendapat akses penuh dan tidak dikenakan tarif impor sama sekali untuk barang masuk AS ke Indonesia. Kepada media setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tarif barang masuk asal Indonesia ke Amerika Serikat disepakati turun dari semula 32% menjadi 19%. Namun sebagai gantinya ada kesepakatan terbesar yang menguntungkan Amerika Serikat, saudara. AS mendapatkan akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Dan barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Trump juga menyebut Indonesia kuat akan hasil tambang seperti tembaga. Namun Trump menegaskan intinya Amerika Serikat akan memiliki akses penuh untuk semuanya yang juga berlaku untuk negara India. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. Sebelumnya, saudara, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim ke Washington DC, Amerika Serikat untuk menegosiasikan tarif agar dapat turun bahkan dihapus jadi 0%. Pihak istana menyebut ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi langsung dengan Presiden Trump untuk melakukan negosiasi tarif resiprokal. Negosiasi langsung oleh Presiden diharapkan dapat menurunkan pengenaan tarif Trump sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah sudah selesai dan resmi ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar Senin sore. Kloter terakhir jamaah haji Indonesia tiba di tanah air pada 11 Juli 2025. Menak Nasaruddin Umar bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah berjalan sukses. Operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jamaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 hari masa operasional, ada 203.149 jamaah yang sudah tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Sebanyak 34 jamaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan 495 jamaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Alhamdulillah, pelaksanaan haji kita semuanya rangkaiannya sudah selesai. Tadi semua rombongan petugas sudah tiba dengan baik dan selamat ya. Kami tidak bisa mengingkari bahwa di masa-masa awal ada sedikit kerancuan karena perubahan-perubahan peraturan yang ada di sana dan yang kondisi objektif yang ada di sini. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman, maka
pertengahan sampai bagian terakhir itu berhasil kita atasi semuanya dengan baik. Yang juga jadi sorotan, saudara, perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pekan lalu gugur di Pengadilan Negeri Solo. Penggugat ijazah Jokowi pun mendaftarkan banding alias putusan Majelis Hakim PN Solo. Melalui tim kuasa hukumnya, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik mendaftarkan banding ke Pengadilan Negeri Solo setelah perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo gugur pekan lalu. Taufik sendiri tidak hadir dalam proses pendaftaran banding kali ini. Kuasa hukum M. Taufik menyatakan kecewa atas putusan Majelis Hakim pekan lalu. Pihak M. Taufik menuding Majelis Hakim takut memutus perkara ijazah Jokowi. Setelah mendapat persetujuan PN Solo, M. Taufik akan menggugah memori banding ke Pengadilan Negeri Jawa Tengah. Sebetulnya kewenangan mengadili itu sebenarnya sudah ada diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2016. Di sana termasuk kewenangan absolut oleh hakim. Dan dalam keterangan pada Perma nomor 4 tahun 2016 itu sebetulnya sangat tidak beralasan kalau hakim menyatakan tidak berwenang. Kami beranggapan hakim tidak berani mengadili perkara ini karena menurut Perma dan menurut KUHP dan sebagainya ini mestinya hakim kalau betul-betul objektif mereka berani menyidangkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali buka suara soal tudingan ijazah palsu yang tak kunjung usai. Jokowi menduga ada agenda di balik kasus ijazahnya yang digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Terkait ijazahnya, Jokowi menegaskan akan menunjukkan di persidangan. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri mengumumkan ijazah milik Jokowi identik dengan lulusan UGM lainnya. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tidak? Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa. Sementara itu, politikus yang juga merupakan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal kecurigaan adanya agenda besar politik di balik polemik ijazah palsu sampai pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Arya bilang, seorang negarawan sudah seharusnya terbiasa diterpa isu. Arya menyoroti sikap Jokowi yang kerap menyampaikan hal bersifat personal ke publik. Menurut Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Beberapa tokoh seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Prabowo juga pernah mengalami hal serupa. Isu pemakzulan, juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan, selaku orang yang pernah menjadi pemimpin Presiden Republik ini, Presiden 2 periode, Gubernur dan Wali Kota. Pak Jokowi perlu memberikan semangat pada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit. Bukan hanya terkait ijazahnya, Jokowi kini juga harus menghadapi laporan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang melaporkan Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM yang bernama Kasih Ujo. Tim Liputan, Kompas TV.
Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Kami ingatkan Anda, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Tili Reabella. Dan saya Desi 15. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.